Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Diucapkan jazakallahu khairan dumateng panonton cara ingkang sampun paring wekdal. Mugi wekdal saged dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula hormati Shahibul Bait Bapak Gurnad Sentanu Saleh. Semoga Allah jaga beliau hafizahullah taala. Demikian juga Ibu Amin Wahyuni. Semoga Allah menjaga beliau, yang adalah Bapak Ibu dari Nak Mas Raihan Khairul Anam. Semoga Allah jaga Mas Raihan Khairul Anam. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh ingkang hadir sore hari ini. Mugi-mugi Allah rahmati kita semua insya Allah. Demikian juga sedaya ingkang rawuh, mudah-mudahan Allah berkahi setiap kehidupan kita sedaya insya Allah. Adapun hari ini Bapak Ibu sedaya, Bapak Gurnad Sentanu Saleh memberikan amanah untuk kegiatan tasyakuran atau walimatul khitan atas khitannya Nak Mas Raihan Khairul Anam, yang alhamdulillah tadi disebut sampun berjalan lancar, alhamdulillah, dan mugi-mugi sudah sehat kembali nggih Pak Gurnad. Kalau sekarang itu nggak kayak dulu nggih, sebulan baru sembuh gitu. Sekarang itu langsung bisa berlari ya. Alhamdulillah, teknologi membuat khitan menjadi tidak menakutkan. Padahal sejarahnya kalau kita lihat, Nabi Ibrahim itu umur 80 tahun, belum ada gunting, belum ada pisau, adanya batu tajam. 80 tahun sudah kayak mana kulitnya itu. Jadi beratnya luar biasa. Perintah ini datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara zaman sekarang ya agak-agak takut sedikit lah, namanya orang tua mau dipotong anaknya, kulitnya itu nggih tetporo pripun nggih. Saya juga merasakan dua anak saya seperti itu nggih. Cuma kebiasaan di tempat saya itu memang langsung Pak nggih, setelah lahir seminggu langsung sunatan. Ya, sebagian kita sudah kelas 6 SD baru disunat nggih. Dan Mas Raihan alhamdulillah lancar. Kita sangat bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal kesolehan insya Allah. Bapak Ibu sedaya, tentu saja walimatul khitan ini banyak sekali hal yang harus kita ingat sebagai peringatan, karena kata Rasulullah peringatan itu bermanfaat. Walaupun kita sudah berilmu, tetap kita belajar karena peringatan itu bermanfaat. Itulah mengapa saya sendiri mengajar dan belajar. Saya sendiri kalau hari tertentu ya ngaji dengan guru saya gitu, untuk belajar kembali tentang apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu insya Allah sore hari ini kita kumpal seperti ini, insya Allah kalau kita perhatikan akan ada manfaatnya. Khitan kalau kita lihat sejarahnya dimulai dari Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Ini sangat erat hubungannya dengan kisah Ibrahim alaihissalam, orang yang disebut sebagai Khalilur Rahman, salah satu kekasihnya Allah, yaitu ada dua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang disebut sebagai Khalilur Rahman,
kekasihnya Allah, karena ujiannya sangat berat. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau ingin jadi orang yang dekat dengan Allah tuh ujiannya banyak Bapak Ibu. Ujiannya banyak. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asaduna sibalaan?" Siapa yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Al-anbiya," para nabi. Ya, makanya kalau kita lihat sejarah para nabi itu abot tenan nggih. Ujiannya Nabi Ibrahim itu abot tenan nggih. Maka semakin soleh seseorang, ujiannya juga semakin berat. Allah berfirman, "Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun." Ini salah satu penggalan Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Jadi di ayat itu, ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala bi kalimatin dengan beberapa kalimat. Maksudnya adalah kalimat perintah dan larangan. Fa'atammahun, dan Ibrahim alaihissalam mampu menjalaninya dengan sempurna. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil dari kisah khitan ini bahwa orang yang kali pertama diperintahkan untuk syariat khitan itu mampu menjalaninya dengan sempurna. Berarti kita hari ini kalau mendapatkan perintah sebagai orang muslim hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Makanya kalau imam sudah istaqimu atadilu, lurus rapat, kita mengucapkan sami'na, saya dengar, kemudian saya taat. Begitu. Maka demikian yang diperintahkan kepada Ibrahim. Kata-kata bi kalimatin ini Bapak Ibu semuanya itu merujuk kepada banyak sekali perintah dan larangan kepada Ibrahim alaihissalam. Perintah mendirikan Ka'bah abote pol-polan, belum ada teknologi seperti sekarang nih. Mengangkat batu, memindahkan batu, meletakkan dengan presisi niku abot tenan. Kemudian perintah untuk, ya kita tahu nih, barusan lewat, menyembelih anaknya. Coba nek perintah itu datang ke kita, mbok menawa bubar Islam nih. Bayangkan orang menunggu Ibrahim itu mulai berdoa Robbi habli minas sholihin itu umur 20 tahun Bapak Ibu. Ibrahim alaihissalam itu mulai berdoa Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh, itu umur 20 tahun. Dikabulkan umur 80 tahun. 60 tahun nunggu nih. Kita kadang-kadang berdoa pagi minta sore dikabulkan. Padahal Ibrahim panjang menunggu waktunya dan sempurna melaksanakannya. Jebul wis dia anak umur 13 tahun lah kok kon disembelih. Di dalam Quran surah As-Saffat disebutkan kisah itu. Kata Ibrahim, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku anni adbahuk, saya itu menyembelihmu. Fandur madataro, coba tok pikir kayak menurutmu piye." Nah, inilah anak soleh jawabannya apa? Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan menemukan aku sebagai anak yang sabar. Insyaallah bahasanya nih, tidak mengatakan saya pasti sabar, nggak boleh nih. Insyaallahu minas sabirin, Allah ajarkan sesuatu yang belum terjadi dengan kalimat insyaallah. Jangan datang nih, insyaallah. Jangan saya pasti datang, itu nggak boleh itu. Nggak boleh menyalahi aturan. Diperintah menyembelih untuk ujian, Ibrahim lolos. Kemudian diperintah hijrah dengan kalimat yang sangat menyedihkan. Bapaknya mengatakan, "Wahai Ibrahim, jikalau kau terus berdakwah, maka pergilah dari hadapanku dalam waktu yang lama." Itu bapaknya mengatakan seperti itu dalam Quran surah Maryam. "Wahai Ibrahim, nek terus-terusan kondo tentang dakwahmu itu, silahkan pergi dari hadapanku dalam waktu yang lama. Ojo ketok dengar pe bapakmu iki." Subhanallah. Makanya dia kemudian berdoa, Robbi habli minas sholihin, saking nolongsone. Dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan pamannya, tinggalkan kerabatnya, bapaknya, pergi ke sebuah tempat yang jauh. Maka dia minta teman, Robbi habli minas sholihin. Mungkin ini yang dirasakan oleh Pak Gurna dulu ketika menikah dengan Bu Amin Wahyuni. Masya Allah. Kalau kita lihat namanya saja, Mas Raihan Khairul Anam, itu artinya menakjubkan. Khairul Anam itu manusia terbaik. Raihan itu harum. Jadi ini Pak Gurnat ini insya Allah beliau berharap dari Mas Raihan itu menjadi manusia terbaik khususnya dalam bidang agami, kemudian harum, memberikan harum wangi kepada sekitarnya. Amin
Kita berdoa semoga cita-cita Pak Gurnat Allah kabulkan, insya Allah. Allahumma amin. Kita tetangganya tentu saja sangat berharap jika ada tetangga yang harum, pinter, kita ikut bahagia, masya Allah, masya Allah. Ya. Kemudian, nah salah satu tafsir dari kalimat bi kalimatin di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Menurut Ibnu Abbas itu sahabat kecil yang pintar. Maka ini pas untuk contoh Mas Raihan sebenarnya. Ibnu Abbas itu 10 tahun sudah jadi ahli fatwanya para sahabat. Sahabat muda tapi pintar banget. Itu Ibnu Abbas. Karena Rasulullah itu mendoakan Ibnu Abbas dengan Allahumma ya Allah faqihu fiddin. Jadikan dia termasuk anak yang pandai dalam ilmu agama. Wa alimhu takwil. Dan pintar dalam ilmu Al-Quran. Ya, makanya Ibnu Abbas itu pintar luar biasa. Makanya seluruh tafsir kalau kita lihat pasti mengacu kepada kalimatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengucapkan ada 6 hal. Satu di antara bentuk kalimat adalah khitan. Ya, khitan. Maka kalau kita ditanya apa hukumnya khitan? Khitan hukumnya menjadi wajib. Bahkan kalau kita lihat dalilnya itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun di Indonesia belum lazim nggih. Oh, wedok niku khitannya pripun? Sing dipotong apa boten dipotong nek tang wedok dhewe. Tapi tempat saya sudah lazim nggih. Khitan untuk perempuan itu lazim. Jadi bicara hukum khitan itu adalah wajib yang wajibnya adalah wajib penunjang. Jadi dengan kalau pelajari ilmu fikih Bapak Ibu sedaya, ada sekitar plus minus 40-an hukum asal fikih yang setiap muslim itu harusnya tahu. Salah satunya adalah malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Nopo-nopo yang dengan itu yang wajib berjalan, maka itunya menjadi ikut wajib. Contoh. Jenengan diperintahkan oleh Allah, Mas, jenengan naik ke loteng ya, naik ke tempat yang tinggi. Perintahnya jenengan suruh naik ke tempat yang tinggi. Maka keberadaan tangga menjadi ikut wajib. Paham Bapak Ibu? Sebab jenengan saged minggah teng loteng karena adanya tangga. Paham Bapak Ibu nggih? Inilah kata-kata malayatimul wajib illa bihi, nopo-nopo yang wajib bisa berjalan karena adanya itu, maka yang itu pun itu ikut wajib. Perintahnya memang sholat, tapi sholat itu membutuhkan wudhu. Wudhu itu membutuhkan istinja. Ketika jenengan pipis harus bersih pipisnya. Istinja itu mensyaratkan khitan. Sebab kulfa atau kulit yang ada di bagian ujung itu, kalau nggak dipotong berpotensi kotor. Sehingga istinjanya atau bebersihnya kurang bersih. Kalau kurang bersih maka jadi wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah maka sholatnya nggak sah. Paham Bapak Ibu nggih? Inilah diantara makna dari khitan itu luar biasa. Jadi malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Nopo-nopo ingkang keberadaannya membuat yang wajib jadi sah, maka dia pun ikut wajib. Sebagaimana tadi tangga menjadi wajib adanya, walaupun perintahnya naik ke lantai 2 ya. Kalau nggak ada tangga terus kita bagaimana? Kita lompat kan susah. Itu. Nah demikian juga khitan. Khitan menjadi wajib khususnya bagi laki-laki. Karena bagi laki-laki ada bagian yang harus dipotong, yang kalau nggak dipotong maka dia berpotensi merusak istinja. Kalau istinjanya rusak maka wudhunya rusak, kalau wudhunya rusak maka sholatnya pun rusak. Maka khitan menjadi wajib. Wal khitanul wajibun ala zakaril wan unsa. Jadi dalam bahasa kitabnya begitu. Adapun khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan lil balighi akilin muhtamilin. Yaitu bagi yang sudah balik, kemudian akil, berakal, sudah mumayyiz, kemudian muhtamilin, sudah bisa menahan rasa sakitnya. Jadi kata ini Bapak Ibu itu sejarah khitan seperti itu, ini sejarah yang panjang, tentunya tidak cukup untuk menerangkan dalam waktu yang singkat, tapi prinsipnya ini adalah sebuah ibadah yang besar yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia Ibrahim alaihissalam adalah orang yang Allah perintahkan Rasulullah untuk ikuti ajarannya. Makanya ajaran Ibrahim alaihissalam itu berlangsung sampai hari ini. Nah Bapak Ibu semuanya, lantas apa yang bisa kita ambil dari khitan ini? Nah ini yang paling penting saya kira. Kita hadir sore hari ini untuk belajar bab ini insya Allah. Jadi di kalimat walimatul khitan itu justru yang seperti ini yang paling pokok.
yaitu hikmah dari khitan. Setidaknya ada 5 Bapak Ibu. Tentu saja lebih dari itu kalau kita bahas kitabnya, tapi kita ambil 5 yang paling pokok. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, kita mengkhitankan anak kita. Yang saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir akan punya anak juga, insya Allah. Yang belum punya anak laki-laki pada akhirnya nanti punya anak laki-laki juga dikhitan. Maka ingatlah bahwa khitan adalah proses menuju kepada kesolehan anak kita. Kalau kita ditanya sebagai orang tua, pengen punya anak yang seperti apa? Jawabannya pasti anak yang soleh. Gila bang, siapapun kita, walaupun mohon maaf, misalnya dia orang nakal banget lah misalnya, tapi dia sebagai seorang ayah ditanya pengen dia anak simpi mesti soleh lan solehah, gila bang, niki wajarnya begitu, Saya tuh ada jamaah yang subhanallah sudah bunuh 3 orang Bapak Ibu, datang ke saya tuh nangis-nangis, Ustadz saya itu masih diampuni nggak oleh Allah? Kenapa mas? Sebutkan keburukan, semuanya saya sudah, berzina sudah, membunuh sudah, masuk penjara 2 kali. Ketika dia punya anak laki-laki, dia mengatakan saya pengen anak saya enggak kayak saya pengen anak saya jadi anak yang soleh. Pak Bambang itu kenal orangnya, karena Pak Bambang sering ikut ngaji dengan saya, masih muda. Jadi kalau ngaji itu sampai nangis, menyesali apa yang sudah lalu, sudah semakin tua, hari-hari berlalu, kehidupan sudah berlalu, kita mendekati kematian kita. Dia mengatakan saya masih diampuni enggak Ustadz? Ya Allah, saya itu hidup saya yang lalu tuh apa sih ngelek, sebutkan semuanya sudah. Tapi dia punya anak laki-laki masih kecil, dia terlambat menikahnya. Dia mengatakan saya ingin punya anak yang soleh. Jadi ini fitrah Bapak Ibu. Setiap kita siapapun kita pasti ingin anak yang soleh. Soleh itu tidak harus cerdas Bapak Ibu. Soleh itu harus cerdas. Soleh itu terkait dengan kedekatan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semuanya, proses khitan ini adalah proses kesolehan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini berkait dengan kesucian. Kesolehan itu diperoleh mulai dari proses membuatnya. Orang tuanya dulu kan yang soleh. Anak yang dikhitan pasti karena orang tuanya taat beragama. Jadi kan tahu Rasul bersabda, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummih arba'ina yawma nutfah. Ketahuilah setiap kita dulu di dalam perut ibu kita 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu air mani, setetes air mani. Tsumma yakunu ala misla dzalik, kemudian menjadi setetes darah 40 hari. Tsumma mudghah, tsumma yakunu mudghah misla dzalik, kemudian jadi segumpal daging 40 hari. Jadi anak kita nih, Mas Raihan Khairul Anam ini dulu awal-awalnya adalah setetes mani dari Pak Gurnat. Yang setetes mani itu adalah kumpulan saripati makanan yang dimakan oleh Pak Gurnat dan Ibu. Maka setiap apa yang kita makan pastikan itu halal, karena itu akan jadi saripati untuk kesolehan anak kita. Kita nggak kebayang kalau kita masukkan yang haram ke dalam tubuh kita, kemudian jadi saripati. Maka apa yang terjadi? Saripatinya buruk, bahannya buruk. Maka kalau anaknya pecicilan, iya resiko. Inilah pentingnya kita mempelajari ini, sehingga anak-anak kita mudah-mudahan adalah anak-anak yang soleh sebagaimana harapan kita semua. Jadi itu proses yang panjang. Kalau bapaknya rajin sujud, rajin ke masjid, insya Allah nanti anak-anak tuh niru. Ibunya rajin ke majelis taklim, nanti rembesannya ke anak-anaknya otomatis itu. Anak-anak itu sebenarnya replika dari diri kita, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bangun pagi jam 8, anak kita jam 9. Kalau orang dulu bilang, kalau bapaknya kencing berdiri, ya anaknya kencing melayu-melayu. Nih bapaknya melayu-melayu, anaknya kabur-kaburan gitu. Ya, makanya proses menuju anak soleh ini karena ketaatan orang tuanya, sehingga orang tuanya bersikap soleh, sehingga menghitankan anaknya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita tarik jauh ke sana adalah ketaatan kepada contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilegitimasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi itu khitan, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tiru. Kemudian yang kedua, di antara hikmah khitan Bapak Ibu semuanya, ini menikah sikap berani menghadapi kehidupan. Jadi kita sedang mengajarkan ke anak kita disuruh mengajarkan anak-anak bahwa anak-anak itu sadar bahwa anak kita harus siap menghadapi
problematika kehidupan yang sekarang luar biasa, sekarang persaingan luar biasa. Sarjana sekarang udah ada di mana-mana. Zaman saya dulu sarjana masih hitung-hitung, sekarang semuanya sarjana. Jadi kalau kita lihat kemarin cari pekerjaan, ya Allah, sarjana berduyuk-duyukan begitu sampai umpek-umpekan. Persaingan masa depan sedemikian dahsyat. Maka khitan dengan menumpahkan sebagian darah di bagian ujung dari apa yang dipotong itu menunjukkan ke anak berani, oleh seolah-olah orang tua mengatakan kamu tuh harus jadi pemberani. Hidup itu tidak leha-leha. Hidup itu tidak mudah. Kalau ingin sesuatu harus bekerja keras. Anak saya itu Amar hari ini sore ini per sore ini tuh mulai bekerja nih di salah satu warung dari jamaah saya. Latihan bekerja sambil kuliah sambil latihan kerja. Dolan-dolannya wis cukup nih, kelas 3 SMA dolan-dolan, sekarang sudah waktunya untuk lebih serius. Saya kasih kesempatan main dolan, sing jenenge bocah anu kadang-kadang pengen dolan lah. Tetapi ada waktunya harus lebih serius. Per hari ini tadi sudah mulai disuruh saya suruh kerja. Saya titipkan ke salah seorang jamaah. Jadi khitan itu menunjuk kepada pendidikan anak yang langsung. Loh, dipotong metu darah loh. Kenyataannya hidup itu tidak selalu mudah. Gini apa nggih? Hidup itu kadang-kadang seringkali apa yang kita harap jauh dari harapan. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-22 23. Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, kata Allah, setiap apa yang terjadi bentuknya musibah di dunia ini dan di dalam diri panjenengan semuanya sudah ditulis lengkap di Lauhul Mahfuz dan bagi Allah itu mudah. Kemudian di ayat 23 Allah menyebutkan hal ini supaya jenengan nggak terlalu sedih terhadap apa yang terlewat. Kita pengen punya rumah, nggak punya rumah. Pengen jadi profesor, nggak jadi profesor. Pengen punya anak soleh, diladar pati soleh. Itu yang terlewat. Jangan terlalu sedih dengan yang terlewat, kata Allah. Dan jangan terlalu bangga dengan apa yang diperoleh. Kebetulan jadi pejabat, kebetulan pinter misalnya. Ya sudah, itu takdirnya Allah saja. Allah suka kepada orang-orang yang rendah hati. Dan Allah nggak suka terhadap orang-orang yang sombong. Quran, surah Al-Hadid, ayat ke-22-23. Nah, kenyataan hidup seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Saya tuh sering didatangi orang-orang pejabat, Bapak Ibu. Kurang apa mobil sudah Alphard, datang ke rumah nangis kadang-kadang. Ustadz, saya itu tidak bahagia. Kenapa, Pak? Istrinya diambil orang. Subhanallah. Papa Bang juga kenal orangnya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang begitu Bapak Ibu, sudah lengkap di bagian ini, kurang di bagian ini, bahagia di bagian ini, kurang di bagian. Maka kita ajarkan ke anak kita dari kecil bahwa hidup itu tidak selalu lurus seperti apa yang kita mau. Makanya orang tua yang baik katanya tidak selalu menuruti apa yang dimau anaknya walaupun mampu. Jaluk ya nganggo syarat lah. Supaya apa? Supaya ada usahanya. Jadi, supaya dia sadar bahwa itu diperoleh dengan perjuangan. Jadi hikmah yang kedua adalah sikap berani menghadapi kehidupan. Itulah hikmah dari khitan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu semuanya, di antara hikmah khitan adalah ini merupakan cikal bakal peletakan batu pertama untuk anak kita supaya rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah esensi asli kehidupan kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, khitan ini arahnya ke sana. Kenapa? Khitan sangat berkaitan dengan kebersihan sebagaimana saya sebutkan tadi. Khitan berhubungan dengan istinja kita. Istinja berhubungan dengan wudhu kita. Wudhu kita berhubungan dengan sholat kita. Sholat berhubungan dengan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu." Makanya ini penting banget ini bagian ini. Jadi hikmah yang ketiga ini penting banget. Sesungguhnya kata Rasulullah, yang pertama dihisab di yaumil akhir nanti dari amal seorang hamba adalah sholatnya. Dan khitan ini sangat berkaitan dengan kebaikan sholat anak kita. Ya kalau wudhunya saja nggak keliru niku sholatnya pripun.
Istinja saja keliru, salatnya pripun. Padahal ini adalah yang kali pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Barang siapa yang soluhat, barang siapa yang salatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka dia adalah orang yang berhasil dan beruntung. Kalimatnya dari Rasulullah, berhasil dan beruntung. Siapapun yang sholatnya baik, dia tepat waktu, fikihnya benar, mengikuti cara-cara yang benar, sehingga dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia berhasil dan beruntung, kata Rasulullah SAW. Wa in fasadat, jika sholatnya buruk, faqad khoba wa khosaro, maka dia adalah orang yang rugi, orang yang gagal dan merugi. Kalimat gagal dan merugi di dunia saja kita takut, Bapak Ibu semuanya. Di dunia kita gagal bisa diulang. Kita gagal dagang bisa ulang dari awal. Tapi kalau gagal di akhirat sudah, karena di sana hum fiha khalidun selama-lamanya. Kebayang nggak Bapak Ibu semuanya? Nek gagal teng dunia niku kita sakit perbaiki Bapak Ibu. Tapi gagal di akhirat lah terus pripun? Kita nggak bisa balik. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun 99-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Orang-orang yang datang kematian kepada dia, maka dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. La'ali a'malu sholihan fima tarok, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggal. Dulu waktu saya hidup, saya kurang sedekah. Dulu ketika saya hidup, saya nggak sholat malam. Dulu ketika saya hidup, saya nggak ke masjid. Dulu ketika saya hidup, dan berbagai macam. Itu sangat disesali oleh penduduk kubur. Maka mengatakan, qala rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, agar saya bisa melaksanakan apa yang dulu saya tinggal. Allah jawab, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah, kalian itu ngomong tuh nggak kerasa, cuma di bibir aja. Kalau dikembalikan ke dunia, malas lagi. Wa min waraihim barzahun, di depanmu wahai penduduk kubur ada barzah, maka namanya alam barzah. Barzah itu bahasa Arab, artinya dinding yang tebal. Nggak bisa kalian balik ke dunia. Kalian yang dikubur sudah dikubur sampai dibangkitkan. Nggak ada perbaikan lagi. Makanya sekali lagi, khitan itu cikal bakal agar anak kita tuh betul-betul taat kepada Allah. Dan bentuk ketaatan pertama yang diukur setelah asyhadu alla ilaha illallah adalah sholatnya. Maka sesungguhnya yang dilakukan Pak Gurnat itu Masya Allah. Semoga Mas Raihan Khairul Anam, sekali lagi Allah jaga, hafidhullahu ta'ala, semoga Allah jaga beliau, jaga orang tuanya, jaga lingkungannya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang sesuai harapan, yaitu harum, manusia terbaik yang harum baunya. Masya Allah. Yang keempat, di antara hikmah dari khitan yang disebut oleh para ulama adalah kita membiasakan menempatkan perintah Allah di atas perasaan dan keinginan kita. Ini yang dirasa oleh Ibrahim alaihissalam. Bayangkan 80 tahun kulit sudah keriput, lorone koyo apa nek disunat niku. Tapi karena ini perintah Allah, maka fa'atammahun, maka dia sempurnakan. Jadi di antara pelajaran khitan adalah kita sedang menanamkan ke anak kita bagaimana anak kita jikalau dihadapkan kepada dua hal, satunya pilihannya Allah atau yang lain, dia pilih Allah. Kita diuji Bapak Ibu semuanya. Dagang siang hari waktu duhur lagi ramai banget, adzan berkumandang. Kita bisa berpikir, lah engko nak tinggal engko dolungo kabeh pelangganku. Sisi lain Allah tuh panggil-panggil dengan kalimat yang sangat menakjubkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan dipanggil dengan hayyalal falah. Itu kalimat jelas banget. Yes, sini kemari cari kemenangan, kata Allah. Tapi kadang-kadang kita berhitung lah, mau tak tinggal piye. Dan ini kisah seperti ini banyak ya Bapak Ibu. Pengusaha-pengusaha yang berhasil dalam skala besar, yang justru dia meninggalkan seluruh pekerjaan di waktu sholat. Kalau kita melihat di Arab Saudi begitu, sekarang begitu ada adzan ya sudah, semuanya ditinggal. Ustadz, nek ditinggal hilang kabeh barang itu. Ya, kalau semuanya sudah berpikir seperti itu, insya Allah. Ini persoalan menempatkan, mendahulukan Allah di atas keinginan-keinginan kita. Ya, pengen sama orang tua itu kan nggak pengen anaknya sakit, dipotong, sakit. Gitu. Tapi Allah memerintahkan itu, maka kita dahulukan. Bayangkan, Ibrahim AS itu diperintah untuk memotong leher anaknya. Kalau dipikir iki kepiye. Kalau perintah itu datang sekarang, bubar sedoyo.
Nah, maka oleh karena itu kita nggak diperintahkan seperti itu. Tapi ada perintah-perintah dari Allah yang kita taati. Ya, contoh terkecil adalah panggilan adzan lah. Kita sekarang masjid dekat, Masya Allah. Adzan berkumandang, kita berusaha untuk menepati. Mudah-mudahan dengan itu nanti kita meninggalnya husnul khotimah. Itu adalah doa-doa kita setiap hari. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, semoga kepada Engkau kematian yang baik. Kematian yang baik. Karena kematian yang baiklah gerbang untuk dikubur yang baik, gerbang untuk di yaumil akhir yang baik. Kesempatan kita sedikit Bapak Ibu. Akmaru umati ma baina sitin ila sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 saja kata Rasulullah. Wa aqalluhum yajud, sedikit yang diberikan dari angka itu. Maka kalau kita sudah umur 60, 55 sudah dekat dengan kematian kita. Harusnya kita makin merunduk, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hikmahnya adalah bonusnya persoalan kesehatan. Jadi ini khitan itu kita pahami Bapak Ibu semuanya sebagai orang yang memahami teknologi modern, ternyata khitan itu banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu orang Amerika pun sekarang sudah pada tua-tua pada khitan. Jadi lihat tuh di YouTube banyak banget orang-orang ahli kesehatan yang dia adalah bukan orang Islam tetapi juga mensarankan khitan. Sampai ada guyon begini, ya bedalah antara makan pisang masih ada kulitnya dengan pisang yang dibuka. Ini tanyanya harus ke ibu-ibu, buatan ibu-ibu katanya begitu. Ini bukan bermaksud porno, jadi ya tentu saja beda, tentu saja beda. Makanya orang-orang non muslim pun sekarang pada berkhitan karena memang manfaatnya adalah manfaat yang sangat besar. Nah, itu 5 hikmah terkait dengan khitan yang mudah-mudahan bisa diambil ya, pelajarannya dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 123. Rasulullah diperintahkan summa auhayna ilaika anittabi milata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita betul-betul hidup untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahu dina hunafa. Tidaklah diperintahkan kepada kalian manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah hanifan, yang lurus betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Bapak Ibu semuanya, dari khitan ini kita tahu bahwa agama ini adalah agama yang sangat sempurna. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Maka kita pelajari seluruh syariatnya dan mudah-mudahan kita dapat berkah di sisa kehidupan. Rasulullah bersabda, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jikalau saya masih dikasih tambahan umur seminggu, 2 minggu, sebulan, ya Allah mohon sisa umur adalah tambahan kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tadi sekalian doa nggih Pak nggih Pranoto Coro. Sekalian doa? Nggih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu semuanya kita berdoa bersama. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin ala nafsi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Wabil khusus untuk Mas Raihan Khairul Anam, semoga menjadi anak yang soleh, semoga sebagaimana namanya menjadi anak yang harum, manusia terbaik.
Demikian juga untuk Pak Gurnad Sentano Saleh dan Ibu Amin Wahyuni, semoga menjadi keluarga yang bahagia insya Allah dunia akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kontur akan dumateng pramila hormat